Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Tentunya kita kembali bersama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Malam hari ini membahas mengenai satu permasalahan yang mudah-mudahan juga bisa membuka mata hati Anda untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup kita semua. Membahas mengenai modal dusta. Seperti apa? Sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran Anda dan terima kasih Anda yang sedang tune in di televisi di rumah. Modal dusta ya. Iya. Itu istilah anak muda dan yang masih mengena kepada orang tua. Karena banyak orang tua juga tidak tahu dimodusin oleh anak-anaknya. Gitu? Saya ingat masa-masa di mana saya disebut anak nakal. Nah, sekarang sudah tidak bisa disebut anak nakal, bukan karena insaf, tapi karena sudah jadi bapak. Modal dusta. Tidak ada orang dalam hidup ini yang tidak pernah dikecewakan oleh orang yang dipercayainya. Nah, sekarang pertanyaan sederhana dari saya. Mengapa kok kita dikhianati oleh orang yang kita percayai? Mengapa? Karena kita tidak mungkin dikhianati oleh orang yang tidak kita percayai. Jadi siapa orang yang paling berpotensi mengkhianati kita? Justru orang yang paling Anda percayai. Satu lagi, lebih mudah mempercayai orang yang Anda cintai atau mencintai orang yang Anda percayai? Mempercayai orang yang Anda cintai. Itu sebabnya kita banyak tertipu. Karena cinta tidak ada alasan. Paling indah itu mempercayai seseorang dulu karena kebaikan pribadinya lalu jatuh cinta. Itu yang paling indah, itu sebabnya falling in love with your best friend. Best friend itu sangat dipercayai lalu jatuh cinta, itu pas. Nah, banyak orang menikah dengan wanita itu, istrinya, tapi tidak menjadi best friend. Banyak orang menikah dengan laki-laki itu tapi tidak jadi best friend. Banyak orang menikah, hidupnya sibuk cari siapa benar, siapa salah. Salah-salahan. Dan siapa biasanya yang kalah dalam pertarungan seperti itu? Laki-laki. Ya, sudah pasti itu bercanda, tapi itu yang kita bicarakan malam ini, modus. Gitu. Baik, Pak Mario, kita bahas modal dusta. Bicara dusta, bicara mengenai bagaimana permasalahan banyak sekali karena tidak percaya, karena dibohongin. Sehingga ketika kita membahas mengenai modal dusta, pertanyaan pertama saya, Pak Mario, adalah siapa orang yang harusnya paling kita percayai? Oh, bukan main. Yuk, kita lihat meme kita yang pertama ini. Jika Anda ingin mengurangi masalah dalam hidup Anda, jangan mempercayai siapapun lebih dari Anda mempercayai diri sendiri. Awal dari masalah Anda menaruh diri Anda nomor 2. Anda percaya orang, baru percaya diri, itu masalah. Orang harus percaya dirinya 100% dulu, baru. Saya mempercayai istri saya hanya karena saya mempercayai diri saya benar dalam mempercayainya. Coba itu. Jadi orang bilang gini, kok Pak Mario berani menyerahkan semua harta kepada Ibu Lina? Satu, apakah saya punya pilihan? Kedua, pertanyaan sederhana ini. Ada yang tanya gini, kok percaya Pak Mario? Nanti dulu, kalau saya tidak percaya, tidak saya nikahi. Berarti syarat pertama dalam keputusan apapun dalam kehidupan Anda harus berdasarkan kepercayaan pada diri sendiri. Nah, apakah Anda bisa mempercayai diri sendiri kalau sering berbohong kepada dirinya? Ayo malam, siapa yang berjanji ini dan itu? Besok aku akan. Ayo.
pagi lalu bilang, enggak gitu kan. Males ya kalau, itu. So, kita itu hebat sekali dalam merencanakan, tapi kalah hebat dalam menunda. Tuh. Super Pak Mario, hebat dalam merencanakan tapi kalah hebat dalam menunda. Baik, dan jangan ditunda lagi, sekarang silakan ambil alat polling yang ada di bangku Anda. Dimanapun Anda berada juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Kami akan berikan 3 pilihan, lalu harus dipilih satu pilihan yang paling tepat ya. Kita lihat sama-sama seperti apa pollingnya. Apa yang akan Anda lakukan jika orang yang Anda cintai menunjukkan tanda-tanda modus atau modal dusta? Yang A, meneruskan hubungan sambil berhati-hati. Yang B, meneruskan hubungan sambil menyiapkan pengganti. Yang C, tidak meneruskan hubungan. Putus. Oke, A, B, atau C. Anda tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Seperti apa hasilnya? Sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. Jangan kira hanya wanita yang sensitif loh ya. Laki-laki itu menangis tapi tidak kelihatan. Berapa banyak laki-laki menangis di belakang gardu hansip? Masih membahas mengenai modus, modal dusta. Dan terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Sebelum kita lihat bagaimana hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio maupun Anda di mtgwpoll.com, saya punya pertanyaan mengenai dusta tadi Pak Mario. Ya, supaya tidak dibohongi, biasanya orang melakukan 2 hal. Yang pertama sangat berhati-hati, yang kedua gampang curiga. Ya, apa bedanya dan bagaimana baiknya menurut Pak Mario? Super Mas Hilbram. Yuk kita lihat meme-nya. Berhati-hati bukanlah sebuah dosa, tapi mencurigai semua orang dan segala sesuatu adalah sebuah cacat mental. Anda harus sadar ya, di lingkungan kita ini banyak orang kelihatannya sehat yang sebetulnya sakit. Nah, berhati-hati itu bukan dosa, berhati-hati itu smart. Oke? Tuhan memberikan sesuatu, satu alarm di dalam diri kita yang namanya keraguan. Kalau tidak benar itu bunyi kring gitu. Kalau kita keluar dari jalan yang benar itu bunyi kring gitu kan. Jadi ini bukan uangku, kring, bunyi. Bukan istriku, kring. Ya. Tapi banyak orang sudah kring, diteruskan kring sampai putus. Sampai tidak merasa dosa lagi. Lihat itu. Nah, itu sudah cacat mental. Berarti mentalnya perlu diperbaiki. Ada orang sampai menggagalkan karir suaminya karena suaminya di stalk. Di stalk itu apa ya? Diikuti, Pak. Diikuti. Ya, jadi Facebooknya dilihat, tuh sampai ke bank, diparkir, gimana diikuti. Jadi makanya kalau istri itu mau suaminya rezekinya baik, jangan di stalk. Jangan diikuti begitu, percayai dia, oke? Hanya ikuti tanda-tanda, nanti dalam 1,5 jam ini perhatikan apakah suami Anda cocok dengan tanda-tanda modus yang kita bicarakan sekarang di sini, oke? Tapi berhati-hati, jangan mencurigai segala sesuatu. Setiap ada kletek, wah, sio apa ya? Gitu kan? Lalu bilang weton apa gitu. Hati-hati dengan perilaku yang tidak berserah kepada Tuhan dan berdasar logika. Kalau orang mau baik hidupnya, berserah kepada Tuhan tapi sangat logis. Jadi jangan logis lalu mematikan keberserahan kepada Tuhan, atau hanya berserah kepada Tuhan tapi tidak bertanggung jawab bagi kehidupannya sendiri. Itu. Super Pak Mario, terima kasih jawabannya. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih tadi. Apakah A, B, atau C yang mendapatkan persentase paling banyak? Sama-sama kita saksikan. Untuk pollingnya, apa yang akan Anda lakukan jika orang yang Anda cintai menunjukkan tanda-tanda modus? A, 31%, B, 16% yang langsung putus. C, sebesar 53%. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih yang sudah memilih di mtgwpoll.com. Saya mau mencoba mencari untuk sahabat super yang ada di studio yang mau mempertanggungjawabkan pilihan A, B, atau C. Mewakili Anda yang menyaksikan lewat layar TV. Silakan, yang pilih A. Ada yang tadi pilih A? Ya, Bapak. Yang pilih B?
Silakan Ibu yang pilih C. Ya Ibu, A, B, dan C bisa saya minta maju ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang ini. Sudah ada 3 orang yang akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Seperti apa? Kita saksikan sama-sama. Pak Agus, Ibu Tupa, dan Ibu Neni. So, Pak Agus, mengapa Anda pilih A? Meneruskan hubungan sambil berhati-hati. Kalau menurut saya, jawaban A itu jawaban yang lebih baik dari B dan C. Kenapa? Jawaban B itu terlalu, jadinya kita jatuhnya lebih ke kita yang jatuh nilainya. Yang C, saya pikir itu ya masih, itu bernilai buruk juga sama kita. Jadi menurut saya di situ masih sebuah tanda-tanda. Dari arti sebuah tanda-tanda, kita juga punya modal untuk berhati-hati. Super sekali. Jadi ini ada jurang gitu. Terus aja hati-hati ya. Oke. Kan cuma tanda-tanda. Oke. Nah, good. Anda Ibu Tupa. Kan kalau masih muda, kalau dia udah tanda-tanda modus, ya kita bisa modusin lagi dong, Pak. Kan kita... Jadi obat modus adalah modus kembali. Ya buat ganti, nyari pengganti kan kita bisa sambil modusin. Itu modusin buat nyari yang lebih baik dari yang modusin kita sekarang. Jadi sementara Anda belum dapat pengganti, Anda masih mesra sama dia. Iya toh? Iya. Ya, jadi bagiku kau satu-satunya. Saya bilang nanti ya. Bagus sekali namanya anak muda ya. Oke, good. Ibu ya, Neni. Kalau saya pilih C, kenapa? Saya tidak mau membuang-buang waktu. Kalau memang ternyata dia dari awal misalnya saya butuh, dia nggak ada. Kalau misalnya dia butuh aja, ada ke saya, berarti kayaknya nggak perlu diterusin lagi buang-buang waktu. Super sekali, kita berikan tepuk tangan. Mendiang ayah saya dulu tentara yang dikirimkan ke Makassar. Zaman perang dulu, oke. Nah, ada temannya sedang jaga malam di barak malam. Nah, di sini ada banyak pohon-pohon hutan kan. Malam-malam dia melihat ada yang bergerak-gerak, putih-putih begitu. Tentara Jawa ini bilang, "Iku opo itu?" Goyang-goyang, gitu kan. Semua ratusan teman-temannya sedang tidur. Karena goyang-goyang terus. Gitu semakin terdengar suara angin, gitu gerak-gerak, ditembak. Semua beberapa orang menembak, ramai, bangun semua, nembak oprek gitu kan. Iku loh goyang-goyang. Terus ada yang bangun terlambat dibilang, "Duh, iku andukku." Jadi yang sedang tugas jaga tadi pikirannya apa? Kalau sampai melihat anduk goyang-goyang terus ditembak. Apa? Takut. Tentara kok takut. Tapi kan, nih, takut berarti dia. Nah, orang yang curiga. Ayo. Ini handuk kelihatan seperti hantu. Ini penampakan. Penampakan. Nah, sekarang, kalau kita curiga, apakah bukan tanda jadi tanda? Iya. 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 Nah, jadi kalau gitu Anda melihat tanda-tanda itu setelah curiga atau sebelum curiga? Tanda-tanda itu ya pas curiga sama ngumpulin bukti-bukti juga sih, Pak. Butuh Gitu. bukti, bagus sekali. juga. Jadi bukan curiga, putus. Curiga, putus. Curiga, putus. Nah, sekarang dia itu ternyata betul-betul baik, mencintai Anda. Terus karena Anda curiga, Anda modusi. Terus Anda dapat pengganti. Nah, memberitahu dia bahwa Anda mau meninggalkan dia bagaimana caranya? Coba dipraktekkan. Coba katakan saja Mas Agus. Ya kita kalau mau putus ya tinggal, "Ih, aku males sama kamu sering bohong, ya udah kita putus aja," gitu. Terus Anda padahal nggak bohong. Anda jawabnya bagaimana? Ya apa buktinya dulu gitu saya bohong, berikan Ayo. pembuktian gitu. Buktinya apa? Kan kadang cewek itu pas sensitif, kan kalau cowok bohong itu udahlah gitu. Cewek itu sensitif. Oke, jangan kira hanya wanita yang sensitif loh ya.
Laki-laki itu menangis tapi tidak kelihatan. Berapa banyak laki-laki menangis di belakang gardu Hansip? Kena. So kalau begitu, kita simpulkan saja. Sebelum Anda melakukan sesuatu, berlaku adil. Kan Tuhan perintahkan kita bahkan berlaku adil bahkan kepada orang-orang yang tidak baik kepadamu, yang menjahati kita aja harus kita perlakukan adil, apalagi kekasih. Kalau berlaku baik ini, berlaku adil. Aku mencurigai kau tidak setia kepadaku, gitu. Maka aku putuskan per tanggal ini, jam ini, putus, gitu. Terus? Paling gini. Maaf, kita kayaknya nggak cocok. Dari sekian lama saya perhatikan kamu kurang peduli sama saya. Lebih baik ya udah kita sampai sini aja. Coba jawab. Ya udah, saya menghargai keputusan. Mungkin ya menghargai mungkin kebaikan kita berdua. Mungkin lebih baik tidak diteruskan. Gitu. Super sekali. Super. Jangan perjuangkan laki-laki yang tidak memperjuangkanmu. Pantes diputuskan karena dia tidak berjuang. Laki-laki itu paling tidak pura-pura lah berjuang. Nah berarti pantes ditinggal. Pantes, good. Pantes banget dia bilang. So lihat ya sahabat-sahabat yang baik hatinya, tetap pilih yang baik. Apapun yang Anda mau putuskan, tetap pilih kepada yang adil, yang baik, yang menghormati sesama. Karena orang yang memutuskan karena kebaikan, kalau dia salah, dibetulkan oleh Tuhan. Tuh, kalau kita memutuskan salah karena tidak adil, tidak hormat, kita akan dihukum melalui penyesalan yang dalam. Laki-laki yang baik ini Anda buang. Lalu Anda berikutnya akan bertemu laki-laki yang tidak begitu baik, sehingga Anda menyesali orang ini hanya kurang latihan memperjuangkan saja. Ya, dan Anda jangan terlalu sensitif. Oke, laki-laki itu lebih peka perasaannya, hanya mereka dididik oleh ibunya untuk tidak menangis di depan orang lain. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih, silakan kembali. Baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau ada anak Jawa di sebelah gang itu, di belakang masjid, dia baik, datangi. Mau nikah sama aku, gitu. Membahas terus mengenai modal dusta. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah berbicara apabila kita ingin tahu dimodusi apa tidak, ya. Ingin bisa percaya pada orang. Karena beberapa orang yang terluka ketika dia mempercayai orang yang salah, ternyata dia malah mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana caranya Pak agar kita bisa tahu atau bisa percaya seseorang dengan benar? Oke, terima kasih Mas Ibrahim. Pertanyaan yang baik sekali. Gini. Orang yang terluka lalu cepat mau menggantikan yang melukainya selalu tertipu lagi. Perhatikan, wanita yang berpisah dari suaminya yang suka memukul akan biasanya menikah lagi dengan laki-laki yang juga suka memukul. Itu statistik membuktikan. Karena tidak menunggu pulihnya hati. Ada perasaan ingin balapan dengan mantan. Yuk kita lihat meme-nya ini. Banyak orang yang sebetulnya bisa dengan mudah membantu Anda, tapi mendrama bersambungkan bantuannya kepada Anda. Ini loh, gambarnya itu begini. Ini, Anda itu jatuh di sebuah lubang, minta tolong. Ada orang yang tangannya bilang, sini, gitu, mau tolong, gitu. Padahal di sebelahnya itu ada tangga panjang. Sini, gitu loh. Banyak orang sebetulnya mudah membantu kita, tapi didramatisir. Itu gaya, itu sebabnya Anda perhatikan eyang-eyang kita, dukun-dukun tidak banyak bicara tuh supaya berwibawa. Jadi kalau tanya, eyang saya itu lahir tahun ini dengan sembilan gini, enaknya saya bisnis apa?
Semakin lama menunda itu semakin sakral jawabannya. Ya toh? So, sama dengan orang yang membantu. Sebetulnya bisa membantu Anda, tapi menunda cerita ini dan itu. Nah, hati-hati. Banyak sekali orang kalau kita perhatikan didramatisir kata-katanya. Karena orang-orang yang jujur itu bahasanya sederhana. Honesty is the easiest, the simplest language. Kejujuran itu bahasa yang paling mudah, paling sederhana. Datang kepada wanita itu bilang, aku nggak mau macam-macam ya, kita menikah yuk. Berapa banyak wanita menunggu itu? Coba, tapi yang mendayu-dayu gitu, dengan di latar belakangi aliran Sungai Musi dan wanginya kota Bekasi. Itu. Nah, orang-orang yang begitu itu malah harus Anda curigai, yang terlalu mendramatisir, yang terlalu panjang. Orang-orang baik itu sederhana, simple. Karena setelah simplicity-nya itu panjang, yaitu meneruskan dalam tanggung jawab, meneruskan dalam amanah. Menikah kan begitu. Jadi kalau orang itu lebih repot sebelum menikah, Anda harus khawatir. Jangan cari cinta yang jauh karena menyepelekan yang dekat. Kalau ada anak Jawa di sebelah gang itu, di belakang masjid, dia baik, datangi. Mau nikah sama aku nggak? Gitu. Super Pak Mario, baik. Kalau kita bicara mengenai modal dusta. Nah, dari sahabat super yang hadir di studio Metro TV ini, saya percaya banyak yang sekarang sedang dimodusin, ya. Yang sedang terluka hatinya karena dimodusin dan ingin langsung curhat kepada Pak Mario Teguh. Siapa? Silakan angkat tangan, yang mana? Ya, Bapak bisa naik ke atas panggung, Pak. Satu lagi, saya ingin cari wanita. Ya. Iya, silakan Ibu bisa diberikan jalan. Oke, Pak. Oke. Dan sudah ada dua orang, ada Mas Oki dan juga ada Mbak Rere yang akan cerita seperti apa permasalahannya karena dimodusi. Anda pastikan tidak kemana-mana, sebentar lagi akan dengarkan secara langsung seperti apa curhat mereka. Tetap bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Dia hanya makan satu porsi. Nah, kemudian setelah selesai, dia minta pelayannya untuk dibungkus, Pak. Ternyata untuk keluarganya, bungkus keluarganya. Sebelum kita masuk ke curhat, mendengar curhatnya seperti apa mengenai mereka-mereka yang sedang dimodusin ini, saya ingin bertanya kepada Pak Mario, berbicara mengenai diri kita, Pak. Saat diri kita dimodusi orang, tentunya kita kehilangan percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bisa lebih maksimal lagi untuk mengetahui apa yang harus kita inginkan. Apa yang harus dilakukan, Pak? Super Mas Hilbram, karena memang orang yang gampang tertipu adalah orang yang minder tentang sesuatu. Orang yang tidak percaya kepada dirinya. Yuk kita lihat meme-nya ini. Jadilah pribadi yang cukup mampu bergantung kepada diri Anda sendiri, satu. Kedua, tapi cukup rendah hati untuk mengetahui kapan Anda membutuhkan bantuan. Dan ketiga, memiliki kesantunan saat meminta bantuan. Lihat ya, tahu, mampu kita. Dua, tapi tahu kapan harus minta bantuan. Jangan sombong. Tidak ada satu orang pun yang berhasil jadi orang besar yang dulunya tidak mulai dari orang kecil yang banyak ditolong. Hati-hati, kekuatan kita itu dua. Satu paruh ada di kita, separuh ada di kita, separuh ada di bantuan. Karena Tuhan tidak suka tampil seperti pesulap yang langsung mengubah walaupun beliau mampu, kun fayakun, tapi Tuhan melewatkan bantuan itu dari sesama supaya kita menghormati silaturahim. Maka waktu Anda sangat yakin dengan diri Anda sendiri, Anda juga harus tahu kapan waktunya minta tolong. Lalu memiliki kemampuan untuk meminta tolong dengan baik. Perhatikan, banyak orang yang butuh bantuan tapi bilang gini, katanya temenku gak bantu, gitu kan? Makan sendiri aja. Maksudnya dia mau minta makan, tetapi menghina orang yang, iya loh. Maksudnya kan, ada untuk saya nggak? Kan begitu toh? Iya. Nah, banyak orang mempersulit bantuan bagi dirinya sendiri karena tidak tahu caranya dengan santun meminta bantuan. Tugas kita itu meminta orang mengatakan ya atau tidak. Sebetulnya itu loh ya, rahasia keberhasilan dalam hidup itu meminta orang mengatakan ya atau tidak. Banyak orang tidak jelas ya atau tidak itu loh. Pernah nggak lihat orang pacaran 8-9 tahun nggak jelas?
Ya, mulai dari sekarang setelah malam ini langsung telepon. Kan kita sudah lama nih. Iya dong. Saya harus meminta kejelasan dari Anda. Kenapa? Yang nunggu saya banyak. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Mario. Langsung sekarang kita dengarkan bagaimana curhat dari Pak Oki dan juga Ibu Rere. Seperti apa? Pak Oki yang baik hatinya. Iya Pak. Good. Pak, apa ceritanya? Ya, jadi begini Pak, saya punya pacar. Nah, pacar saya tuh setiap kali diajak jalan seperti itu, dia maunya ke mall seperti itu Pak. Jadi pada saat pergi ke mall, dia sukanya ini Pak ke toko-toko baju seperti itu, ke pakaian-pakaian, bazar-bazar seperti itu. Nah, kemudian dia suka nunjuk pakaian seperti itu, kalau enggak tas. Wah, aku mau dong dibeliin itu gitu. Oh. Ya. Terus Anda, apa reaksi Anda waktu dia nunjuk ke sesuatu gitu? Ya, karena mungkin dia kayak apa istilahnya kayak merayu seperti itu, dengan kemampuan merayunya saya jadi ikut terbawa gitu Pak. Sudah Ya. berapa baju yang dibeli? Atau tas? Ya sudah, kalau tas sekitar mungkin 6 Pak ya. Oh my God. Nah, baju berapa? Baju kalau hitungan baju jadi kadang sekali beli 2 seperti itu. Nah, ketika saya ajak makan seperti itu Pak, makan di mall, dia ini Pak minta makanan yang banyak sekali gitu, nunjuk. Ya. Pacar Anda ini seberapa besar orang? Kecil Pak. Oh kecil, Iya. tapi makannya banyak. Nah, makanya ketika saya tanya, apakah habis makanan dengan segitu banyaknya seperti itu? Terus dia ngomong, ya tapi kan aku pengen gitu kan Pak. Nah, kemudian ketika setelah makan, dia hanya makan 1 porsi. Nah, kemudian setelah selesai, dia minta pelayannya untuk dibungkus Pak. Ternyata untuk keluarganya, terus keluarganya. Nah, apakah ada perasaan tidak nyaman di hati Anda? Ya, sebenarnya teman-teman saya juga mengingatkan Pak seperti itu. Apa diingatkan apa? Ya, bahwa hati-hati gitu. Wanita seperti itu kayak cewek matre gitu. Jadi apa rencana Anda, Pak Oki? Ya Pak, jadi ada keinginan untuk istilahnya mengakhiri hubungan, tapi di dalam hati saya masih ada rasa seperti itu. Jadi ceritanya cinta Anda ini berat di ongkos. Iya. Iya, bisa katakan seperti itu Pak. Saat ini berat di ongkos. Iya Pak. Oke, good. Ada kejelasan nggak kapan mau menikah? Kalau untuk ditanya hubungan lebih lanjut, itu jadi masih nggak ada kejelasan Pak dari pihak wanitanya seperti itu. Kalau ditanya masalah pernikahan, jadi dia hanya ngomong ya yang penting kita jalani dulu gitu. Betul. Pak. Kira-kira Anda masih punya anggaran untuk berapa bulan? Sebelum habis. Oh iya dong, harus dipikirkan. Ya jujur saya masih ya, karena mungkin berat di ongkos, jadi mungkin anggaran saya sampai ini Pak, ya belum ada Pak sampai habis. Udah habis? Iya. Udah habis sekarang? Sampai saya makan sudah ini, habis, ya. Anda ketetapkan sudah habis atau memang dananya sudah tidak ada lagi? Dananya sudah tidak ada lagi Pak. Kasihan. Coba sekarang Anda tes beritahu ke wanita Anda itu, Iya Pak. Adinda, uangku sudah tidak ada. Coba cek, kira-kira apa reaksinya kalau Anda katakan itu? Ya, iya Pak. Jadi pernah Pak seperti itu kan Pak, kan mau ngajak jalan gitu kan Pak. Nah, waktu itu saya ada alasan katanya pertemuan keluarga. Padahal memang ongkosnya nggak ada gitu. Dia jadi tahu loh, sekarang dia itu nonton. Tapi sekalian kan sudah ada memang anggaran terbatas, lalu Anda akan sampaikan kepada dia bahwa Anda tidak bisa membiayai hubungan yang tanpa kejelasan ini, gitu. Terus kalau seandainya dia bilang, oke, tahun depan kita menikah, apakah Anda akan teruskan? Ya, kalau si wanitanya ini ada hubungan yang komitmen seperti itu Pak, jadi saya akan
merencanakan untuk pernikahan tahun depan, Pak, seperti Jadi itu. Anda akan diupayakan anggaran. Ya, saya upayakan, Pak. Anggaran. Ya. Good. Nah, sementara kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, kita dengarkan dulu Ibu Rere seperti apa ceritanya, lalu nanti kita kembali lagi ke Pak Oke ya. Ya, Pak. Ibu Rere, apa ceritanya? Saya sudah pacaran sama pacar saya yang dulu. Itu Yang 4 dulu, tahun. sudah Iya, putus berarti? Sekarang sudah putus 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Lalu konflik saya tuh sebenarnya sudah mulai dari awal di angka 4 itu. Dari awal tahun itu sudah ada. Mulai dari saya menemukan yang aneh-aneh di foto, di dompet dia gitu. Apa itu yang aneh-aneh? Foto mantan dia gitu. Foto mantan. Foto mantannya dia itu masih disimpan di dompet. Lalu Foto mantan disimpan di dompet. Alasannya? tidak mendapatkan jawaban untuk alasan itu, Pak. Itu pada tahun pertama. Belum sampai Belum sampai 1 tahun. belum sampai 1 tahun, itu baru berapa bulan gitu. Lalu setelah itu jeda berapa bulan lagi saya menemukan dia masih komen kirim salam untuk mantannya juga. Kirim salam melalui siapa? Di komen Facebook, Pak. Oh, di Facebook. Di Facebook. Dan saya baca Oke. Dibalas nggak sama mantannya? dia nitip salam itu lewat Facebook temannya gitu. Jadi nitip salam ya untuk ini gitu. Dan Nah, saya itu Anda ketahui sebelum tahun pertama selesai. Good. sebelum Terus apa yang membuat Anda meneruskan? di situ saya sih masih berpikir mungkin dia belum bisa move on dari pacarnya dulu gitu. Oh, begitu ya. Dilihat Iya. ya. Jadi 4 tahun, baru putus 2 bulan yang lalu. Bulan apa itu? Agustus. Agustus. Baru putus bulan lalu. Lalu belum tahun pertama saja sudah kelihatan ada foto, gitu toh? Hanya satu masalah ini, tanda-tanda ketidaksetiaannya. Sama mantan aja? Di situ dan setelah itu sih saya tahu kan lihat Facebook si mantan itu. Ya memang sih dia juga saya merasa oh dia lebih cantik. Tapi di situ saya yakin saya pasti bisa mengalihkan dia dari mantannya dia. Saya tuh yakinnya di situ. Super sekali. Saya melakukan istilahnya apa sih yang terbaik untuk dia gitu. Saya sudah suruh jadi cantik. It's okay, saya jadi cantik. Padahal juga belum sih. Dia meminta Anda jadi cantik untuk dia. Anda jadi sudah berupaya. yang lebih fashionable gitulah, yang jadi lebih modis gitu. Terus di situ setelah itu, tapi waktu itu saya minta kita ya orang pacaran ya Pak ya, foto bareng gitu kan biasa. Itu juga susah di situ dulu dia dengan tidak mau foto bareng. ya dulu awal-awal. Terus jadi kalau selfie bagaimana? Apalagi Pak nggak mau. Nggak mau Oh, selfie. nggak mau selfie. Selfie sama saya gitu maksudnya Pak nggak mau Pak. Nggak mau. Kalau dia Oke. sendiri sih Itu banyak semua terjadi sebelum tahun pertama toh? sebelum Dan ternyata 1 tahun. Agustus putus. Sekarang kita fast forward. Kita cepatkan. Kenapa putus? Itu karena dia pasang foto di BBM itu dia sama teman-temannya itu sering banget, tapi tidak pernah sekalipun pasang foto bareng saya atau foto kita berdua gitu nggak pernah. Sepertinya dia itu menyembunyikan status dia yang pacaran sama saya gitu loh Pak. Jadi saya jadi mikirnya ke situ. Sepertinya. Boleh saya Sepertinya. simpulkan nggak bahwa dia itu menyembunyikan statusnya itu selama 4 tahun? Saya juga berpikir seperti itu sih Begitu. Pak. Dan selama 4 tahun ada wanita yang mencintai orang yang menyembunyikan status. Sebetulnya siapa yang modusin siapa? Ibu Rere dimodusin laki-laki atau Ibu Rere memodusi dirinya sendiri? Ibu Rere, tolong diingat ya sahabat-sahabat saya, adik-adik yang muda. Wanita yang sedang jatuh cinta mudah memaafkan. Nih memaafkan berapa lama? 4 tahun. Selama 4 tahun ada nggak laki-laki yang sebaik Pak Oki? Ya, selama 4 tahun ada laki-laki yang memperhatikan Ibu Rere yang diabaikan. Nih ya, wanita yang baik menuntut diperhatikan tapi tidak akan menjadikan dirinya pengemis perhatian. Ibu Rere sudah apa? 1
selama 4 tahun ini? Minta dipasang fotonya. Bayangkan itu. Jadi bisa nggak kita simpulkan, sebetulnya laki-laki itu tidak pernah mencintai Bu Rere? Ini masalah cinta atau GR? Tuh, ada yang jawab sampai hati mereka. Saya sih pernah tanya, Pak. Oh, oke. Pernah tanya, coba. Iya, kenapa sih seperti itu? Dia bilangnya, saya nggak mau pamer. Loh, pamer untuk apa gitu. Lalu, dan setiap saya protes seperti itu gitu, dia tuh minta maaf, tapi dia memberikan alasan kenapa dia seperti itu. Sebetulnya, apakah kekasih Anda itu sebetulnya mencintai Anda? Katanya sih iya, Pak. Katanya. Katanya. Jadi kalau begitu, sebetulnya itu Anda itu lebih tertipu oleh dia atau Anda tertipu oleh harapan Anda sendiri? Harapan sendiri, Pak. Tertipu saya masih oleh berharap, harapan Pak. sendiri. Lihat ya, yuk kita buktikan bahwa dia tertipu oleh harapan dia sendiri. Ibu Rere, apakah Anda masih mengharapkan dia kembali? Iya sih, Pak. Tuh, iya. Setelah 4 tahun. Iya. Bapak. Ya, Pak. Apakah Anda tertarik melanjutkan hubungan beliau? Kan dia putus nih. Iya, Pak. Melanjutkan hubungan dengan Anda. Tertarik nggak? Kita lihat nanti. Sekarang, dia bilang kita lihat nanti. Itu malu atau mau menolak? Kira-kira yang mana? Malu. Anda malu atau mau menolak? Malu, Pak. Berarti mau, and dia nggak salah loh. Tidak mencintainya saja, dia setia. Iya toh? Iya, Pak. Iya. Jadi itu loh, lihat nih. Jadi kelihatannya tadinya sesuatu yang negatif, yaitu mencintai orang dengan setia padahal orang itu mengabaikannya, tidak mencintai. Mungkin saja ini cinta fata morgana. Sebetulnya tidak ada cinta. Tapi dia yang GR. Nah, GR saja setia. Iya, Mas? Iya, Pak. Jadi sebetulnya wanita seperti ini yang kesetiaannya tinggi sekali kepada yang dicintainya, harusnya dapat laki-laki yang seperti apa? Yang setia juga, Pak. Yang setia juga. Iya. Dan Anda termasuk yang setia. Insya Allah, Pak. Oke, kita break dulu sebentar. Sebelum mereka menjodohkan dirinya sendiri di atas panggung ini ya. Kita break dulu sebentar, dan jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Melepaskan orang yang Anda cintai tidak mudah. Tapi kalau harus, itu pasti untuk kebaikan. Ingat ya, pengorbanan adalah melepaskan kebaikan kecil untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Anda masih terus menyaksikan MTGW, saya Hilbram Dunar, masih ada Pak Oki dan juga Ibu Rere yang curhat di sini. Dan permasalahannya adalah mereka sekarang ini sedang dalam hubungan atau baru putus dari sebuah hubungan yang tadinya mereka harapkan bisa menjadi sebuah hubungan yang ideal. Lalu bagaimana Pak Mario melihatnya? Super Mas Hilbram, yuk kita lihat memesnya. Mungkin mudah-mudahan sesuai untuk dua teman kita ini. Melepaskan dia yang Anda cintai memang tidak mudah. Tapi jika Anda memang harus melepaskannya, pasti itu untuk kebaikan. Pegang itu. Melepaskan orang yang Anda cintai tidak mudah. Tapi kalau harus, itu pasti untuk kebaikan. Ingat ya, pengorbanan adalah melepaskan kebaikan kecil untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Seperti meninggalkan istri di Indonesia karena suaminya bekerja di luar negeri. Pengorbanan loh itu. Meninggalkan wanita ahli logistik yang selalu bawa bingkisan untuk teman-teman kosnya.
meninggalkan laki-laki yang tidak mau pamer status. Semua laki-laki yang mengatakan aku tidak suka pamer itu modus. Karena laki-laki yang mencintai Anda bangga dia kelihatan bersama Anda. Lihat, banyak laki-laki tidak mau. Bahkan kalau terpaksa menyebut istrinya, dia bilang bini gua gitu. Tidak dengan nama yang menghormatinya. Nih, meninggalkan dia tidak enak ya, tidak mudah. Karena dihitung 6 tas sudah paling enggak sama. Iya toh? Iya Pak. Belum balik modal. Belum. Atau 4 tahun menua. Lihat ya, banyak wanita itu kerugiannya. Ini ruginya hanya 6 tas, beberapa baju, dan berkat bingkisan. Itu saja kerugiannya. Tapi ini menua. 4 tahun menjadi tidak menarik bagi wanita lain, bagi laki-laki lain. So, mengorbankan dia tidak mudah. Tapi kalau untuk tegas, itu kebaikan. Bayangkan saja seandainya ya, Anda itu setia kepada orang seperti Pak Oki. Seandainya. Apa yang Pak Oki akan lakukan untuk membahagiakan Ibu Rere? Coba. Saya hanya bisa memberikan kesetiaan dan komitmen, Pak. Wih. Misalnya saja, komitmennya. Iya, Pak. Anda bersedia foto bersama? Sangat bersedia. Di Facebook Anda ada foto Anda berdua, nggak apa-apa? Tidak masalah, Pak. Wow. Terus dia pesen makan 7 porsi. Tangan kirinya sibuk. Oke, good. Sekarang saya tanya dulu, laki-laki yang Anda cintai itu seperti apa orangnya? Orangnya sih untuk misalnya Fisiknya dulu. Fisiknya tinggi sih. Seberapa tingginya? Lebih tinggi daripada saya Pak, pokoknya Pak. Enggak, lebih tinggi Pak. Lebih tinggi. Yeah. Terus, tapi kurus. Oke. Terus apa lagi? Ya begitu deh Pak. Wajahnya bagaimana? Wajahnya Komentarnya, wajahnya gimana? Wajahnya sih standar sih Pak. Standar. Belum dipasang spoiler, oke? Standar. Wajahnya standar. Saya bisa pinjam mikrofonnya. Good. Nih, saya mau cek real man, laki-laki yang sesungguhnya, gitu. Beritahu Ibu Rere, kalau dia pilih laki-laki itu harusnya seperti apa? Saya rasa untuk Ibu Rere ya, laki yang pantas untuk Ibu Rere itu gak yang seperti tadi ya. Dia harus tegas dan komitmen. Itu seperti Anda sendiri kira-kira? Mungkin orang lain yang menilai Pak. Ya, iya. Super. Saya rasa itu modal utamanya Pak. Tegas dan komitmen. Super sekali. Dan setia Pak. Dan setia. Ibu Rere putus ini harusnya bersedih atau bersyukur Pak? Bersyukur. Kenapa? Iya. Ya karena mendapatkan laki-laki yang nggak pasti gitu. Harusnya laki-laki kan memberikan sesuatu yang pasti saja Pak. Sudah kelihatan pasti bahwa laki-laki mampu bertanggung jawab atas apa yang dia cintai gitu. Nah kalau Pak Oki dia putus harapan dengan itu bagaimana? Apakah sebaiknya dia meneruskan atau memutuskan hubungan? Kalau saya saranin sih putusin aja gitu ya. Kenapa? Ya karena menurut pandangan saya bahwa daripada diperjuangkan menghabiskan ongkos gitu ya. Ya daripada ngabisin ongkos tapi akhirnya si wanita itu tidak memberikan kepastian bahwa dia akan terus dengan dia. Buat apa gitu, daripada habis ongkos tekor tiba-tiba di tengah jalan pas dia ingin ngebut pengen nikah gak mau wanitanya gitu. Lebih baik ya udahlah gitu. Begitu ya? Iya. Super, kita berikan tepuk tangan.
sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan dikira loh ya, kasus seperti ini tidak banyak terjadi. Siapa bilang kehidupan ini masalahnya bukan masalah cinta? Korupsi. Dia mencintai uang lebih daripada mencintai kebaikan nama dan keluarganya. Lihat itu. Jadi sebetulnya masalah kehidupan kita ini cinta, salah tempat. Dia lebih mencintai harapannya daripada mencintai dirinya sendiri. Anda mencintai diri Anda sendiri, ya, karena berat menjadi penanggung biaya makan satu kos. So, mudah-mudahan dalam bahasan modus ini kita tahu bahwa ternyata lebih banyak kita yang menipu diri sendiri daripada orang menipu kita. Kalau kita izinkan orang menipu kita, kita tertipu. Dan cinta adalah pengizin paling buruk. So, apa janji Anda bagi diri Anda sendiri? Saya lebih memahami seperti itu. Bagaimana sih kriteria perempuan yang bisa menjadi teman seumur hidup kita, Pak? Lebih baik lagi teman di akhirat, Pak. Sekali. Mudah-mudahan setelah program ini segera ada penggantinya. Terima kasih. Ya, ya, yang bernilai lebih dari 6 tas. Betul, betul, karena ngerejekeni. Jadi pasangan itu ada yang ngerejekeni. Rezekinya istri Anda itu datang dari doanya orang tuanya, menghebatkan pekerjaan Anda. Ya toh? Nah, janji Anda kepada diri Anda sendiri. Saya harus bisa lebih tegas pada diri sendiri untuk tidak mengharap dia lagi gitu, Pak. Super sekali. Itu kan memutuskan pita ke masa lalu. Ke depannya? Karena dia dulu sih setelah putus saya coba BBM, coba SMS gitu, tapi jawabannya dia singkat, terus seperti ya cepat-cepat menyudahi. Jadi ya sudah, saya kira saya tidak perlu lagi untuk memulai lagi. Memulai? BBM atau SMS atau menyapa tali silaturahmi. Dengan yang dulu? Ya. Lihat ya bagaimana sulitnya dia melupakan masa lalu. Saya tanya tentang masa depan aja masih bicara masa lalu. Ke depan apa janjinya kepada diri sendiri? Mencoba, sudahlah itu tinggal buang di belakang. Saya berjalan ke depan mencari yang lebih baik untuk saya, dan saya akan juga bisa membaikkan dia. Seperti apa nanti laki-laki yang menurut Anda sesuai bagi Anda di masa depan? Yang setia. Jangan bergerak-bergerak begitu. Begitu yang setia dia langsung. Nah, yang setia terus? Bangga dengan semua yang dimiliki dia, tidak perlu menyembunyikan, dan bisa menghargai saya. Super. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi. Ya. Silakan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rere dan Pak Oki. Baik, kita break dulu sebentar. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama dalam program ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Marah sekali bilang ini. Gua pengen ngelayat tapi dia belum mati. Tega banget. Wah, itu marahnya dendam kesumat itu ya. Kalau kita saksikan tadi bagaimana curhat dari Pak Oki dan juga Ibu Rere, sampai Ibu Rere menangis menceritakan permasalahannya. Pertanyaan saya kepada Pak Mario dihubungkan dengan menangis, Pak. Memang setiap kali cinta berakhir seperti tadi harus ditangisi seperti itu, Pak? Tergantung orangnya, Mas Ilbram, tergantung stok air matanya. Dan berapa banyak tas yang sudah dibuat. Semakin banyak semakin nangis itu. Nah, yuk kita lihat meme-nya ini. Anda menangis bukan karena cinta Anda berakhir, tapi karena cinta itu tetap ada saat seharusnya sudah berakhir. Kenapa move on itu sulit? Karena cintanya masih. Ya, sekarang.
Orang yang menderita, terjelep-jelep waktu putus, gitu. Apakah dia orang lemah? Tidak, dia orang baik. Anda yang menderita waktu putus itu orang baik. Karena kalau cinta Anda tidak serius, Anda tidak terluka. Ya toh? Putus, boleh. Gitu. Mau berapa kali sehari putus? Ya, berarti orang yang putus menderita itu orang baik. Pertanyaannya gini, apakah Anda akan berlama-lama dalam kepedihan atas orang yang tidak pantas bagi kepedihan Anda? Gini, setialah tapi pastikan dia pantas bagi kesetiaan Anda. Jadi, kalau cinta berhenti, lalu Anda masih menderita, ini anjurannya. Hindari hal-hal yang mengingatkan Anda ke hubungan yang lama. Karena move on itu karena kangen. Iya toh? Kangen dia atau kangen suasananya? Itu loh, bukan dianya nyebelin. Betul, kita itu kangen suasananya. Apa suasananya? Waktu Anda merasa cantik. Wanita waktu jatuh cinta merasa cantik. Setelah tidak ada dia, kok rasanya hilang. Motivasi untuk jadi cantik itu loh. Anda kalau ingat lagu tertentu, ingat orang tertentu enggak? Begitu ada lagu tertentu langsung, aku ingat dia. Lagu berikutnya, aku ingat yang satu lagi. Satu album 12 lagu ingat orang yang berbeda. Atau marah sekali bilang ini, gue pengen ngelayat tapi dia belum mati. Tega banget. Wah, itu marahnya dendam kesumat itu ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, banyak wanita yang putus cinta menjadi tidak menarik bagi orang, bahkan yang lebih rendah kualitasnya dari sini. Lihat ya, si Panyul ini, laki-laki tidak berkualitas ini menjadikan Anda pesolek, berhias, diranum-ranumkan, pakai lipstik, gitu. Iya dong? Udah cantik, nah pas disesak-sesakkan jalannya, centang gitu. Dah. Bagi laki-laki nggak baik, terus putus. Terus di sini apa? Nggak mandi, nggak keramas, mengunci kamar di kamar, gitu, makan makanan semakan kucing, makanan kucing. Tapi gemuk karena makanan kucing sekampung. Nah. Ya. Tapi memang wanita itu begitu, laki-laki baik, diacuhin, diabaikan. Dia ngejar-ngejar laki-laki berandal, lalu kalau dilukai dia bilang semua laki-laki sama. So, kalau gitu yuk logis, saya ingatkan ini ya, hidup Anda itu satu kali. Hanya satu kali. Kenapa Anda jadikan tidak berkualitas? Karena orang tidak berkualitas. Tuh. Baik, kita lanjutkan dengan untuk Anda yang ingin bertanya. Siapa? Ya, silakan Pak. Di sini saya ingin berkenalkan, nama saya Redi Susanto dari Palembang. Dari Palembang. Saya ini tidak pernah bercinta. Sebentar. Belum pernah jatuh cinta. Iya, Pak. Belum pernah mencintai seorang wanita. Iya, Pak. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, saya tuh ingin mencoba untuk bercinta. Pak, kata bercinta itu kalau diteruskan menghasilkan keturunan. Ya. Jangan digunakan itu. Wong belum pernah kok tanya di publik seperti ini. Belum pernah mencintai. Iya, Pak. Itu beda sekali artinya. Jadi maaf, saya ralat bahasanya. Diralat. Saya ingin mencoba belajar mencintai. Wow. Ya.
Jadi saya kan, jadi ini intinya saya tuh nggak ada masalah. Iya. Ini dari rombongan Palembang yang sama. Iya. Bukan ya. Ini tega-teganya nih teman-temannya ini. Itu teman-temannya sampai malu, Pak. Oke. Jadi tetapi saya itu ingin sedikit mungkin ingin membuat masalah tetapi positif gitu. Ya. Oke. Tadi ya Pak. Sebentar. Ini kan temanya judulnya modal dusta. Ya. Apakah semua modus itu negatif bagi orang-orang mungkin yang ingin memperjuangkan cintanya? Berarti Anda minta izin untuk modus. Iya. Iya toh? Karena Anda mau memperjuangkan cinta. Iya, Pak. Ini ada wanita yang Anda taksir. Sebenarnya banyak sih, Pak. Pak Reddy, ini Ibu anjurkan kepada Pak Reddy bagaimana cara memilih wanita. Kalau menurut saya, pilih wanita pertamanya dari sikap keseluruhan, dari dia berpakaian, dari dia bersikap terhadap orang, dan mungkin sikap dia terhadap bapak sendiri. Ada berapa yang begitu? Rata-rata itu seperti rata-rata. Oh, jadi semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Ya, rata-rata. Coba, apa anjurannya? Anjuran untuk dia memulai dari satu. Rata-rata. Yang pertama mungkin betul ya kata teman saya, sikapnya terhadap Anda, dia perhatian atau enggak, dilakukan pendekatan untuk mengetahui dia itu memiliki sifat yang seperti apa yang Anda inginkan. Super sekali. Ya, kita break dulu Pak. Ya, karena permasalahan Pak Reddy ini ternyata cukup pelik, jadi kita harus cut dulu sementara ya. Sambil dia harus fokus juga kira-kira wanita seperti apa yang sebenarnya dia taksir. Seperti apa lebih lanjut Anda jangan kemana-mana, kami break dulu sebentar, tetap bersama kami tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Anda itu demikian capek memikirkan pertimbangan kepada banyak wanita, mereka itu mau nggak sama Anda? Itu masalahnya karena saya Baik, kami lanjutkan lagi modal dusta di MTGW. Permasalahannya Pak Reddy belum selesai tadi ya. Kalau saya boleh meminjam kalimatnya Pak Reddy, dia ingin bercinta. Maksudnya ingin mencintai ya. Nah, pilihannya sekarang ada banyak. Dia bingung bagaimana caranya untuk menentukan satu karena belum pernah punya pengalaman sama sekali, belum pernah mencintai. Pak Reddy belum pernah punya pacar sama sekali. Mau dikatakan nggak pernah, itu saya ingat pernah, tapi saya rasa itu saya rasa itu bukan cinta. Oke, nah ini bikin bingung aja ya, Pak. Jadi Anda begini, atau disimpulkan saja Pak, wanita yang nanti menjadi pilihan Anda, itu yang apa? Yang cantik, cerdas, anggun, seksi, orang tuanya kaya, yang mana? Salah satunya yang paling utama. Cantik itu pasti Pak. Nah, dari yang Anda taksir ini berapa yang betul-betul cantik? Ya rata-rata cantik Pak. Cantik. Anda itu demikian capek memikirkan pertimbangan kepada banyak wanita, mereka itu mau nggak sama Anda? Itu masalahnya karena saya Oke. Iya. Nah Pak, kalau gitu pertanyaan terakhir dari saya. Kan tadi iya Pak.
ini wali kota Palembang nonton loh ya. Pak, pertanyaan saya tadi kan Anda tanya apakah semua modus negatif? Iya, Pak. Nah, Anda kan rencananya mau modus positif. Iya, Pak. Modus positif itu seperti apa? Iya, Pak, begini, Pak. Karena yang saya suka itu orangnya baik-baik, menurut saya. Jadi saya tuh takut salah memodusi. Apa itu? Maksudnya? Takut salah memodusi mereka. Oh, ingin mendekati dengan sebuah cara, tapi caranya salah. Salah, tapi itu maksud saya itu model perjuangan saya begitu. Oh. Biar dia yakin bahwa saya suka sama dia. Tapi sekarang seluruh orang Palembang itu nonton Anda Pak sekarang ini. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Pak, nasihat dari saya ya. Ada pepatah itu, laki-laki kalau tidak nakal tidak menarik bagi wanita. Ini tipe-tipe yang nakal, badung, nggak tahu diri. Betul, merasa keren, merasa diinginkan. Laki-laki seperti ini loh justru yang menarik. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi nanti wanita yang tertarik kepada dia itu yang cinta sekali atau kasihan. So, sahabat-sahabat saya di Palembang, terimalah Pak Redi dengan baik. Pak, saya doakan Anda nanti dapat wanita yang baik sekali. Amin. Ya. Amin. Good, yang akan setia dan Anda setiai seumur hidup. Amin. Ya, supaya Anda bahagia dan Amin. bersahabat sampai masa tua yang panjang. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Redi. Baik Pak Mario, kita masuk pada kesimpulan program ini. Ya, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat. Modus kelihatannya kata yang negatif, oke, yang suasananya sedih atau penuh kemarahan atau kekecewaan. Tapi kalau disikapi dengan baik, kita bisa tertawa untuk memasuki pengertian kehidupan yang lebih baik. Yuk kita lihat memes kita yang terakhir. Tetap bersama dengan orang yang mendustai Anda bukanlah kesetiaan, tapi rendahnya penghormatan kepada diri sendiri. Dibutuhkan orang yang sangat tidak menghormati dirinya untuk membiarkan dirinya dilukai dengan cara tidak jujur, tidak amanah. Oke, ada yang bertanya, Pak Mario dan Ibu Lina, kalau salah satunya selingkuh, apakah akan memaafkan? Tidak. Karena ada kemungkinan Anda memaafkan, dia berselingkuh. Dengarkan kalimat itu sederhana loh. Karena ada kemungkinan dimaafkan, Anda selingkuh. Hukum. Karena ada kemungkinan bisa dibayar untuk bebas, mereka melanggar. Karena dengan uang curiannya itu bisa membayar untuk bebas. See? Wanita yang kuat juga begitu. Aku mencintaimu, aku bersedia melahirkan anak-anakmu dan membesarkan mereka sampai kapanpun. Tapi sekali saja kamu selingkuh, kita berpisah. Begitu ada ketegasan seperti itu, dua-duanya saling menghormati. Jadi kalau begitu, yuk jadi pribadi yang kuat, sehingga orang lain menghormati. Kadang-kadang memang harus begitu. Pemimpin itu harus tegas mencontohkan ketegasannya dalam menghukum. Demikian juga ayah ke anak-anak saya katakan, kalau kalian pakai narkoba, saya yang pertama kali melaporkan. Bukan melindungi, bukan nutupin. Coba langgar peraturan saya. Itu loh. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pribadi yang tegas, hidupnya lebih sederhana. Nggak pantas tinggalkan, nggak baik tinggalkan. Bagaimana Anda bisa hidup baik kalau mempertahankan yang tidak baik? Tinggalkan yang tidak baik supaya hidup Anda penuh dengan yang baik. Itu. Sobat Pak Mario, terima kasih. Tinggalkan yang tidak baik supaya hidup kita penuh dengan yang baik. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi minggu depan. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya nonton Mario Teguh, saya merasa menjadi lebih termotivasi dalam menjalani hidup, lebih semangat dalam menjalani semua kehidupan saya untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, saya sangat merasa senang dengan kata-kata yang diberikan oleh Pak Mario Teguh. Saya sangat termotivasi karena kata-katanya itu sangat indah dan semoga acara ini tetap jaya. Terima kasih Pak Mario, salam super.
Setelah nonton Mario Teguh, saya merasa lebih senang dan lebih semangat, dan ternyata saya tidak hanya menonton di TV, tapi saya juga menonton secara langsung bagaimana Pak Mario Teguh memberikan semangat kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.